Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang energi dan daya listrik. Kita pelajari yang pertama, energi listrik. Energi listrik merupakan bentuk energi yang paling mudah diubah ke dalam bentuk energi lain. Besarnya energi listrik yang digunakan untuk mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. W adalah energi, Q adalah jumlah muatan listrik, dikali V adalah beda potensial. Nah, masih ingat kita kemarin sudah belajar rumus Q sama dengan I dikali T. Masih ingat? Nah, ini ya. Muatan listrik adalah arus adalah besarnya muatan listrik dibagi waktu. Itu ya, yang awal-awal kemarin. Nah, kalau rumus ini I dikali T ini masukkan ke Q, ya, jadi Q-nya ini diganti I kali T, maka dapat ditulis W sama dengan V dikali I dikali T. Bisa kamu baca cepat fit, ya, energi listrik W sama dengan fit. Nah, fit ini kalau V-nya diganti I dikali R, ya, menurut hukum Ohm, V sama dengan I kali R, ya kan? Nah, kalau V-nya ini diganti I kali R, maka bisa ditulis I kali R kali I kali T. V sama dengan irit, berarti V sama dengan irit kalau dibaca cepat. Ya. Jadi rumus energi listrik ada mulai dari yang pertama, W sama dengan Q dikali V. Yang kedua, W sama dengan fit, W sama dengan irit, atau apabila I-nya diganti V per R, ya, dari hukum Ohm ini dibalik I sama dengan V per R. Jadi ini V-nya diganti, I-nya diganti V per R, ya, maka bisa ditulis ini kan jadi V per R. V-nya kan jadi double. V kuadrat per R dikali T. Jadi ada 4 rumus. W sama dengan Q dikali V, fit, irit, V kuadrat per R dikali T. Nah, kapan pakai rumus 1, kapan pakai rumus 2, kapan pakai rumus 3, itu tergantung dari soal. Ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal berikut. Sebuah solder listrik dipasang pada tegangan 120 volt. Kuat arus yang mengalir lewat solder 2 ampere. Berapakah energi kalor yang timbul dalam waktu 10 menit? Kita tulis dulu 120 volt. Apanya? V, ya. 120 volt. Kemudian kuat arus I berarti, ya, 2 ampere. Berapa energi kalor yang timbul dalam waktu 10 menit? Berarti T. 10 menit, hati-hati harus dijadikan ke sekon. Berarti dikali 60. Hasilnya 600 sekon atau menit, ya. Yang ditanyakan adalah W, energi. Nah, berarti kita pakai rumus mana? Yang tersedia adalah VI dan T. Berarti kita pakai rumus W sama dengan fit. Nah, V-nya 120, I-nya adalah 2, dan T-nya 600. Hasilnya berapa ini? 12 dikali 2 dikali 6. Hasilnya 144. Nolnya 3. Satuannya apa? Energi joule.
Ya. Nah, coba sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua. Untuk memanaskan 1 liter air sampai mendidih diperlukan kalor, maaf ini kalor ya, sebanyak 330 kJ. Alat pemanas yang digunakan menggunakan tegangan 220 volt dan kuat arus 5 ampere. Berapa lamakah air tersebut dipanaskan? Berarti yang ditanya adalah T-nya ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Yang diketahui adalah ini kalor ya. Kalor berarti W sama dengan 300 kilojoule. Hati-hati. Kilo berarti harus diubah menjadi joule. Diapakan? Dikali 1000. Nah, alat pemanas tersebut menggunakan tegangan 220 volt dan arusnya 5 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah T. Berarti pakai rumus yang mana ini? W sama dengan VIT. Berarti tetap pakai rumus fit ya, karena yang tersedia adalah W sama dengan fit. Nah, yang ditanyakan adalah T-nya, nggak apa-apa pakai rumus ini ya. Jadi di sini 330.000 sama dengan 220 dikali 5 dikali T. Nah, 330.000 tetap 220 dikali 5 adalah 1100 T. Nah, kalau nyari T gimana? Berarti T sama dengan 330.000 dibagi 1100. Ini bisa dicoret. 33 dibagi 1100. Berapa hasilnya? 5 ya. Oh maaf. 3 ya. 33 dibagi 11 hasilnya 3. Nolnya 2. 300 sekon. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa lamakah air tersebut dipanaskan. Nah, kalau 300 detik ini kamu mau ubah jadi menit boleh. Berarti 300 dibagi 60. 30 dibagi 6, 5 ya. 5 menit. Nah, kalau menit kan enak ya. Berarti air tersebut dipanaskan selama 5 menit baru mendidih. Ya. Nah, seperti ini contoh soal dari energi. Nah, latihan soalnya bisa kalian kerjakan di buku tugas, soal wajib ditulis. Memang soal-soal latihan ini tidak dikumpulkan, tetapi nanti di uji kompetensi soal-soalnya kurang lebih sama seperti ini. Jadi kalau kalian sudah latihan mengerjakan, insya Allah nanti pada saat mengerjakan uji kompetensi, kamu bisa mengerjakan dengan benar dan sempurna. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.